Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Kediri, mata kuliah Filsafat Umum, kelompok 6 kelas PAIC semester 1, dosen pembimbing Bapak Sufirman Syah, Magister Pendidikan Islam, akan membahas tentang filsafat Romawi. Nah, sebelum ke materi pembahasan, kami akan perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada Umi Salamah, Siti Zuliana, Ana Rahmatul Hidayah, dan juga Muhammad Bahtian Arifin Yusuf. Oke, sebelum masuk materi, jangan lupa ya teman-teman like, komen, dan juga subscribe. Oh ya, jangan lupa ya share kepada teman-teman, saudara, dan tetangga kalian ya. Pokok pembahasan kami ada sejarah, pendidikan zaman Romawi, aliran filsafat, tokoh-tokoh, karakteristik, dan juga hasil peradaban. Sejarah. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 ASN. Ketika itu, bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu, banyak prajurit dan jenderal Romawi yang menaklukkan kontak dengan para filsuf Yunani. Bangsa Romawi menyadari bahwa filsuf Yunani semacam Socrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak berkontribusi untuk filsafat. Beberapa orang Romawi menjadi tertarik, dan pada sekitar 50 ASN, orang Romawi mulai menulis filsafat mereka sendiri, meskipun sebagian besarnya masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Sementara itu, perempuan tidak diperbolehkan belajar filsafat. Pada masa-masa akhir kekasaran Romawi, banyak pria dan wanita yang mulai berpikir tentang dunia dalam sudut pandang Nasrani. Santo Agustinus dan Santo Ambrosius mempelajari filsafat dari masa sebelumnya dan berusaha menciptakan filsafat Nasrani yang bisa mencakup gagasan Nasrani maupun filsafat Yunani dan Romawi. Setelah kekaisaran Romawi runtuh, orang-orang tetap berpikir mengenai gagasan tersebut. Bahkan, ada beberapa perempuan juga. Kebudayaan Romawi merupakan salah satu dasar bagi pembentukan peradaban barat modern. Sekarang ini meliputi hasil-hasil kebudayaan dalam berbagai hal, seperti sistem pemerintahan, sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, bahasa dan seni sastra, hukum, serta arsitektur. Pendidikan zaman Romawi. Zaman Romawi lama. Pendidikan pada zaman ini bertujuan membentuk warga negara yang setia dan berani, siap berkorban membela kepentingan tanah air. Materi pelajarannya meliputi membaca, menulis, berhitung, jasmani, dan kesusilaan. Zaman Romawi baru. Helenisme adalah aliran kebudayaan yang diciptakan oleh ahli filsafat Yunani, atau bisa disebut Heles. Sejak itu, bangsa Romawi menyadari arti penting ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikannya adalah untuk pembentukan manusia yang harmonis. Prioritasnya adalah pendidikan rasio dan kemanusiaan. Aliran filsafat pada masa Romawi. Epikurisme, aliran yang didirikan oleh Epikuros yang mengarahkan pada satu tujuan, yakni bagaimana memberi kebahagiaan kepada manusia, sehingga dalam ajarannya sangat mengutamakan etika yang berdasar dari logika dan juga fisikanya. Orientasinya menekankan kehendak bebas, mempertanyakan nasib, dan mendorong pencapaian kenikmatan sejati melalui penghindaran kecemasan, konsentrasi pada saat ini, dan menikmati semua hal. Stoitisme. Stoitisme adalah ilmu filsafat yang dicetuskan oleh seorang filsuf bernama Zeno di awal abad ketiga sebelum Masehi. Stoitisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoikos, yang berarti beranda. Hal ini karena ajaran Zeno sering dilakukan di beranda berlukis. Ajaran Zeno sendiri banyak dipengaruhi oleh Socrates dan filsafat sinisme hingga dia memulai ajaran filsafatnya sendiri. Pelajaran penting dari filsafat stoikisme adalah yang pertama, hidup selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam berarti kita harus menggunakan nalar yang membuat kita berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Aplikasi nyata dari nilai ini adalah berusaha mengendalikan diri agar tidak serta-merta mengikuti hawa nafsu dan juga emosi.
Dikotomi kendali. Para filsuf Stoicisme membuat pembagian yang jelas antara hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa kendalikan adalah motivasi, tujuan hidup, usaha, dan opini. Sedangkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan adalah kekayaan, opini atau perilaku orang lain, kesehatan, dan sebagainya. Jangan salahkan diri sendiri. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk pasrah dan menyalahkan orang lain, tetapi untuk menerima kejadian yang ada dan tidak bereaksi berlebihan terhadapnya. Dengan begitu, kita bisa lebih percaya diri untuk memperbaikinya atau mencoba lebih baik di kesempatan lain. Berkaryalah. Marcus mengatakan bahwa setiap makhluk hidup memiliki panggilan alam untuk memenuhi perannya masing-masing. Jadi, jika kita melawan panggilan alam dan hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apapun yang bermanfaat, apakah kita betul-betul akan merasa bahagia? Aliran selanjutnya, Neoplatonisme. Aliran ini didirikan oleh Ammonisakas dari Alexandria. Neoplatonisme dipandang sebagai usaha terakhir roh Yunani untuk menentang agama Kristen yang sedang tumbuh. Maka, tokohnya hendak menghidupkan kembali ajaran Plato dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia dengan memperkaya sistem yang terbaik dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Memaparkan dualisme Plato kepada tingkatan yang lebih tinggi, maksudnya dengan menjadikan yang ilahi menjadi asas segala yang ada, dan menjadi asas bersama dari segala sesuatu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak, dan menjadi tujuan terakhir dari segala yang ada. Para tokoh filsuf. Yang pertama, Lucretius, salah satu orang Romawi pertama yang menulis mengenai filsafat. Ia mengikuti pandangan filsafat Epikurisme Yunani. Dia menulis sebuah syair panjang berjudul Sifat Benda yang menjelaskan mengenai filsafat Epikurean dalam bahasa Latin untuk orang yang tidak bisa berbahasa Yunani. Cicero menulis filsafat pada waktu yang hampir sama dengan Lucretius. Cicero merupakan filsuf skeptis, seperti orang skeptis lainnya. Cicero berpikir bahwa kita harus mempertanyakan setiap gagasan atau fakta yang kita dapatkan, dan harus selalu bertanya, bagaimana mereka tahu itu, bagaimana mereka yakin, ataupun bagaimana dengan hal lainnya. Cicero mencoba menggunakan filsafat untuk membuat manusia berpikir lebih logis, supaya mereka bisa lebih baik dalam membuat keputusan dalam pemerintahan. Namun, Cicero juga mengikuti beberapa gagasan Stoik, terutama bahwa manusia harus mencoba menjadi sebaik mungkin. Karakteristik filsafat Romawi. Filsafat Romawi tidak hanya mencakup filsafat yang ditulis dalam bahasa Latin, tetapi juga filsafat yang ditulis dalam bahasa Yunani oleh warga Romawi. Bahkan, Kaisar Romawi Marcus Aurelius memilih untuk menulis renungannya dalam bahasa Yunani. Salah satu penulis filosofis kuno terakhir adalah Bibulus. Tulisannya merupakan sumber utama informasi mengenai filsafat Yunani selama abad pertama abad pertengahan. Filsuf biasanya dikategorikan menurut sekolah. Beberapa filsuf zaman Romawi menganut kepercayaan dialektik, mengambil ajaran lebih dari satu aliran. Dengan munculnya dalam tersebut, cita-cita atau tujuan Romawi yang semula untuk membentuk warga negara yang setia dan berani, siap berkorban membuat kepentingan tanah air, berubah menjadi membentuk manusia yang bijaksana dan berakal budi atau kebajikan kemanusiaan humanitas. Materi selanjutnya adalah tentang hasil peradaban dari filsafat Romawi. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Bangsa Romawi telah memperkenalkan sistem republik yang demokratis
yang dikendalikan oleh pemerintahan pusat dengan perangkat pemerintahan yang lengkap dan diselenggarakan dengan tertib dan rapi. Yang kedua, sistem kepercayaan. Awalnya, ketika kerajaan Romawi berdiri, kepercayaan yang dianut masyarakat masih bersifat animisme, yaitu kepercayaan terhadap banyak roh. Lalu peradaban Romawi mendapat pengaruh besar dari peradaban Yunani, termasuk sistem kepercayaan mereka, di mana bangsa Romawi juga menyembah dewa-dewi Yunani. Namun nama dewa-dewi Yunani tersebut diganti menjadi nama-nama Romawi. Yang ketiga ialah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangatlah berkembang pada masa Romawi kuno, dan berbagai jenjang pendidikan yang diadakan dengan lengkap, di mana kurikulum sekolah telah mengajarkan bahasa Latin, bahasa Yunani, dan cara membuat obat-obatan, dan juga cara berpidato. Yang keempat adalah bahasa dan seni sastra. Bahasa Latin berkembang di Eropa menjadi bahasa Hindu dari bahasa-bahasa lain yang ada di Eropa. Selain itu, seni sastra juga berkembang pesat dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Titius, Horatius, dan Ovidius. Yang kelima adalah hukum. Bangsa Romawi menciptakan dan menerapkan sistem hukum yang kemudian banyak dijadikan pegangan bagi negara Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Yang keenam adalah tentang arsitektur. Bangsa Romawi kuno telah mampu menciptakan bangunan-bangunan yang indah dan megah pada masanya, seperti Colosseum, Amphitheater, Parthenon, dan sebagainya, di mana bangunan-bangunan tersebut masih dapat kita lihat hingga sekarang, namun hanya berupa reruntuhan atau sisa-sisanya saja, bukan bangunan utuhnya.